Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah inovasi yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di sini saya, Syafid Karomo Pamungkas, bersama teman-teman saya. Di sini ada Muhammad Arif, di sini ada Dendi Julio, dan satu lagi ada Bintang Karisma. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu PLTP. PLTP adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi membutuhkan sumber panas bersuhu tinggi untuk menggerakkan turbin uap sehingga dapat memutarkan generator dan menghasilkan tenaga listrik. Pada dasarnya pembangkit ini dibagi ke dalam beberapa tipe, yaitu pembangkit uap kering, pembangkit flash steam, dan pembangkit siklus Biner. Berbeda dengan sistem PLTU yang menggunakan ketel uap sebagai komponen utama penghasil uap panas pada sistem pembangkitnya. Uap panas pada sistem PLTP dihasilkan dari perut bumi yang langsung dialirkan ke turbin, di mana komponen pada uap panas bumi tersebut akan dipisahkan terlebih dahulu dari butiran padat dan butiran cair sehingga menjadi uap yang benar-benar kering. Sebuah turbin uap memiliki siklus yang disebut siklus Rankine, yang terdiri dari dua jenis siklus, yaitu siklus terbuka, di mana sisa uap dari turbin langsung dipakai untuk keperluan proses. Sedangkan siklus tertutup, di mana uap bekas dari turbin dimanfaatkan lagi dengan cara mendinginkan pada kondensor. Kemudian dialirkan kembali ke pompa dan seterusnya sehingga merupakan suatu siklus tertutup. Selanjutnya, pada bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dendi Julio. 2. Separator. Separator merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan zat-zat padat, silika, dan zat lainnya yang bercampur dengan uap yang masuk ke dalam separator. 3. Demister. Alat ini berbentuk tabung silinder yang berukuran 14,5 meter persegi. Di dalamnya terdapat kisi-kisi baja yang berfungsi untuk mengeliminasi butir-butir air yang terbawa oleh uap dari sumur-sumur panas bumi. 4. Turbin. Hampir di semua pusat pembangkit tenaga listrik memiliki turbin sebagai penghasil gerakan mekanik yang akan diubah menjadi energi listrik melalui generator. 5. Generator. Generator adalah sebuah alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanik putaran poros turbin menjadi energi listrik. 6. Transformator generator. Transformator generator berfungsi sebagai penaik tegangan yang dihasilkan oleh generator tanpa mempengaruhi nilai frekuensi yang bekerja. 7. Switchyard. Switchyard adalah perangkat yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung aliran listrik yang berada di wilayah PLTP maupun aliran yang akan didistribusikan melalui sistem interkoneksi Jawa-Bali. 8. Fan structure. Alat ini merupakan pelepas uap dengan peredam suara. Fan structure ini terbuat dari beton bertulang berbentuk bak persegi panjang. Bagian bawahnya disekat dan bagian atasnya diberi tumpukan batu agar pada saat pelepasan uap ke udara tidak mencemari lingkungan. 9. Kondensor. Kondensor adalah suatu alat untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin dengan kondisi tekanan yang hampa. 11. Main Cooling Water Pump. Main Cooling Water Pump atau MCWP adalah pompa pendingin utama yang berfungsi untuk memompakan air kondensasi dari kondensor ke cooling tower untuk kemudian didinginkan. 11. Cooling Tower. Fungsi cooling tower adalah sebagai alat untuk mendinginkan air panas dari kondensor dengan cara dikontakkan langsung dengan udara secara konveksi paksa menggunakan fan atau kipas, atau konveksi secara natural dengan memanfaatkan aliran udara. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang rancangan PLTP. Nah, di sini dapat seperti yang kita lihat ini adalah rancangan PLTP-nya. Jadi cara kerjanya itu yaitu pada prinsipnya PLTP itu merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, seperti yang kita tahu biasanya pembangkit listrik tenaga uap itu pada umumnya uap yang digunakan bukan berasal dari boiler, tapi uap yang berasal dari dapur dalam perut bumi. Lalu air disuntikan ke dalam perut bumi di mana terdapat sumber panas alami melalui injektor. Air akan mengalami pemanasan dan menjadi uap bertekanan
dan keluar melalui sumur produksi. Selanjutnya, uap yang keluar masih mengandung air sehingga harus dilakukan pemisahan antara uap dan air pada separator. Lalu dari sini uap kering akan menuju turbin dan selanjutnya menjalankan generator untuk digunakan sebagai pembangkit listrik. Sedangkan airnya akan menuju kembali ke dalam injektor. Lalu setelah uap menyelesaikan tugasnya menggerakkan turbin, maka akan menuju kondensor untuk dijadikan air kembali. Air dari kondensor akan didinginkan pada tangki pendingin melalui sistem pendingin udara untuk selanjutnya air dapat diinjeksikan kembali pada sumur injeksi. Oke, selanjutnya topologi PLTP. Ini pada bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arik Junda. Sekarang saya akan melanjutkan slide yaitu topologi PLTP. Jadi maksud topologi PLTP ini hubungan kenapa sih bisa terjadinya ada PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi di slide ini yang pertama ada panas bumi. Panas bumi ini merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, bisa uap, air serta batuan besar mineral ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Jadi itulah asal dari panas bumi, yaitu air panas bisa jadi uap air dan batuan bersama mineral. Lalu dari sini uap kering akan menuju turbin. Nah, turbin ada di bagian gambar nomor 2. Selanjutnya menjalankan generator untuk digunakan sebagai pembangkit listrik. Sedangkan airnya akan menuju kembali ke dalam injektor. Jadi di topologi PLTP ini memiliki 4 tahapan, 4 hubungan. Jadi topologi PLTP ini ibaratkan hubungan kenapa sih bisa terjadi adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya ada fungsi PLTP. Jadi fungsi PLTP ini ada 3. Pengurangan emisi gas rumah kaca, menyediakan energi listrik ramah lingkungan, dan yang terakhir mengurangi beban anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penyediaan batu bara dan diesel untuk pembangkit listrik. Jadi cukup sekian dari presentasi saya dari penjelasan ide inovasi yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Bila ada salah kata yang diucapkan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.